Oh, banyak orang bercinta. Ya sungguh 10 tahun cinta, tiba-tiba tak jadi nikah. Berapa banyak orang tak bercinta, nikah dia, bertemu 3 hari jadi nikah. Allah berkata, jodoh di tangan aku. Berapa banyak orang ingin hidup 1000 tahun, ya tak sampai 30 tahun mati dia. Ada orang ya sampai mengeluh, kenapa belum Tuhan cabut nyawa aku? Udah 90 tahun dah macam-macam hidup, belum juga dicabut nyawa ni. Untuk apa ditaruh aku lagi gitu? Ya Allah kata, belum sampai masanya. Mati engkau, aku yang tentukan. Aku maha hidup, maha sempurna. Mati hidup kau, aku tentukan. Allah perkenal dirinya kepada kita dalam apa yang dia mau. Sebab itu apabila kita dapat nikmat, syukurlah. Tanda kita kenal Allah. Apabila kita dapat bala, bergantunglah dengan Allah. Tanda kita kenal Allah. Apabila kita berdosa, mintalah ampun kepada Allah. Tanda kita kenal Allah. Apabila kita berkuasa, adillah. Karena dengan itu kita kenal keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah surat yang saya kirim kepada Pak Lah sebelum dia naik jadi Perdana Menteri, saudaraku, saya katakan, Anda satu hari nanti akan berhadapan dengan timbangan padang mahsyar di hari akhirat. Dan waktu itu Anda tidak akan dapat lepas daripada api neraka kecuali keadilan yang dilakukan di muka bumi. Kalau tidak berlaku adil di muka bumi, neraka tempatnya. Ini adalah realita. Kita akan berhadapan dengan Allah. Kalau tidak berbuat baik, kita akan masuk neraka. Dan saya tidak mau, saya katakan dalam surat itu pada beliau, saya tidak mau ada orang berkata telah matilah pemimpin yang jahat itu. Tapi saya mau dengar di telinga saya, telah matilah pemimpin yang adil itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya orang yang kenal Allah saja yang dapat melakukan kebaikan. Orang yang tidak kenal Allah, walaupun dia baik, tapi itulah secara fitrah. Kita tengok ada orang Kristen, bagus. Ada orang etis, bagus. Akhlaknya baik. Ya, tapi itu secara fitrah. Tapi dia berpisah dengan Allah. Dia tak anggap baik itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin akan baik dan akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah itu, sebab dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia dimatikan oleh Allah, dan dalam kehidupannya dia berbuat demi Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan melainkan kamu menyembah Allah dengan ikhlas kerana agama. Dan kita diciptakan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia melainkan untuk tunduk dan patuh kepadaku. Dan kemudian Allah adalah rahsia, tapi Allah ingin kita kenal dia. Maka berkenallah dengan Allah dalam melihat ciptaan-ciptaannya. Tak perlu mencari zat Allah, tapi lihatlah keagungan-keagungan ciptaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ni ngaji pondok, dan waktu kecil saya ngaji ke ayah saya. Ada satu hal yang menarik. Kadang-kadang dia cerita, nak, kata, kita ni kadang-kadang kita rasa besar, kadang-kadang kita boleh rasa kecil. Bagaimana kita rasa kita besar? Tahukah kamu, dalam rambutmu itu ada istana. Banyak makhluk di dalamnya. Dia buat istana, dia buat jalan raya, ada gunung ganang dan sebagainya. Jutaan makhluk dalamnya. Saya lihat ayah saya, apa yang ayah tu ceritain. Anak umur 9 tahun manalah faham hal seumpamanya. Dalam tubuhmu itu macam-macam makhluk ada, kata. Tapi kita boleh rasa kita kecil. Bagaimana? Engkau harus tahu, nak, ini bumi yang kau lihat terlalu besar. 160 biji bumi boleh masuk dalam satu kawah kecil di matahari. 160 biji bumi dalam satu kawah kecil di matahari. Itu matahari yang begitu besar, yang sekian juta tahun daripada kita perjalanan, boleh memanaskan kita lagi. Dia kalau dicampak ke atas sebuah bintang seperti sebiji pasir di tengah padang bola yang begitu besar. Itu matahari kecil, gitu. Coba kamu bayangkan yang nama galaksi, alam yang luas ini.
Allah kita tidak tahu bagaimana besarnya. Maha hebat Allah subhanahu wa ta'ala. Baru memikirkan ciptaannya saja tak tercapai oleh akal kita. Bagaimana dia? Sebab itu satu malam Rasul ketika malaikat turun membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di ciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya mata hati. Siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang ingat Allah waktu berdiri dalam sembahyang, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikir tentang kehebatan ciptaan langit dan bumi. Kemudian terloncat dari mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, engkau tidak jadikan segala ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau, faqina adzabannar, jauhkanlah kami daripada api neraka. Rasul menangis terus-terusan apabila baca ayat ini, sampai Bilal datang memanggilnya untuk azan subuh. Kenapa? Dia melihat tanda kebesaran Allah dalam segala kejadian. Mari kita lihat yang kecil saja. Jamaah, sebiji nasi. Kita masak di rumah kita nasi kan? Nasi itu dari beras, beras dari padi, padi dari pokok padi, pokok padi dari sawah, sawah dari tanah, tanah berhubung dengan bumi yang begini luas. Padi tak akan tumbuh kalau dicampak atas batu. Dia perlu pada udara, perlu pada air, air berhubung dengan hujan, hujan berhubung dengan matahari, panas, matahari memanaskan bumi menjadi uap, menaik ke atas, bergerak, memberat, turun ke bawah. Peranan angin, matahari untuk melahirkan sebuah beras. Dan beras ini tak akan masak kalau tidak ada pengaruh bulan. Bulan datang waktu malam, melembabkan dia, panas waktu matahari, menjadi dia masak. Pokok padi itu meninggi, dia perlu kepada baja. Baja memerlukan sekian banyak orang yang bekerja. Kemudian untuk ladang perlu ada mesin, mesin daripada besi, besi campur getah, campur dengan macam-macam. Ini semua ada hubungan dengan Jepun yang di sana buat kilang, buat kilang traktor, ya. Jadi sebiji nasi berangkaian dengan seluruh dunia. Dan sebiji nasi berangkaian dengan alam semesta yang begitu hebat. Sebab itu ada orang yang punya ketajaman mata hati. Dia tengok sebiji nasi, mengalir air matanya. Masya Allah, hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebiji nasi. Orang-orang soleh dahulu kadang-kadang dia berhenti makan. Kenapa? Dia melihat nasi, lihat kebesaran Allah. Kita main telan aja, sebab itu gendut-gendut semua. Kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah hanya sebagai tradisi, bukan daripada rasa hati. Sebab itu Abu Bakar pernah dia berhenti makan, dia tinggalkan makanan. Orang bertanya kenapa? Dia bingung, karena dia nampak di atas segelas susu tanda kebesaran Allah. Bagaimana Allah proses susu dari rumput yang dimasuk ke mulut unta, sepihak menjadi tai, sepihak menjadi kencing, sepihak menjadi susu, sepihak lagi menjadi darah. Masya Allah. Mesin mana yang boleh buat demikian? Ya, sekarang ada mesin-mesin canggih, tapi Allah tidak pernah rubah sistemnya sejak zaman dahulu. Maha hebat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang punya mata hati, setiap waktu dia ingat Allah, setiap waktu dia ingat Allah, setiap masa dia ingat Allah, tak putus-putus mengingat Allah. Dan kagumnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kagum kepada Allah itulah zikir yang tertinggi. Mengkagumi Allah itulah zikir yang tertinggi. Jadi ingat Allah itu bukan mesti Allah, 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 goyang kepala sampai terjabut piah, bukan begitu. Mengkagumi Allah dalam segala hal. Mana lagi dengan hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi kenallah Allah dengan akal kita. Kemudian lihatlah ciptaan Allah, kagumlah kepada Allah. Kenapa kita tak hormati Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau ada orang yang sangat kita kagumi, kita akan patuhi perintahnya, maka tidak layak Allah yang sangat dikagumi oleh orang-orang berakal
tidak kita patuhi. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya minta supaya kita sentiasa menghormati orang mematuhi Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat mensalawat kepada Nabi, doa kepada Nabi. Karena Nabi itu patuh kepada Allah, karena dia kenal Allah. Dan Rasul berkata, akulah orang yang paling kenal akan Allah. Dialah yang punya khuluqun azim, akhlak yang mulia. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan berhenti sampai sini. Kalau ada pertanyaan, kita akan tanya jawab. Tapi akan datang kita bincang tentang Rasul. Ini kita bincang tentang Allah. Cukup sampai di sini saja dulu. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.